Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan bahwa hari ini kita dapat berkumpul kembali dan dapat beribadah bersama-sama. Semoga adik-adik dan kakak-kakak sekalian sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Ayo kita lipat tangan, tutup matanya. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kami sudah berkumpul ya Tuhan, dan kami akan beribadah bersama-sama. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, berikanlah kami hikmat dan akal budi ya Bapa untuk memahami kakak-kakak yang akan mengajar kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah ini dengan menaikkan satu pujian yang berjudul Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, sebelum masuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita semua menyiapkan hati kita dan kita angkat satu pujian yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Yang pasti luar biasa. Adik-adik, apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Yuli percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Keluarga adik-adik juga dalam keadaan sehat. Keluarga Kak Yuli di sini juga dalam keadaan sehat, dan Kak Yuli juga dalam keadaan sehat. Tapi Kak Yuli rindu sekali untuk ketemu sama adik-adik semuanya. Kita selalu mendoakan adik-adik ya, semoga virus ini bisa cepat teratasi, semoga kita bisa cepat kembali lagi ke gereja, bisa kembali bersama-sama sekolah minggu lagi. Kak Yuli juga udah kangen sekali ketemu sama adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita lagi ya tentang mengampuni. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan lagi buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami selama hari-hari kemarin Tuhan Yesus. Kami tetap mohon perlindungan-Mu, kami tetap mohon penjagaan-Mu untuk hari-hari ke depan. Berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sekarang sedang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh. Tolong jaga mereka Tuhan Yesus, jamah mereka, beri mereka kesembuhan, bantu mereka untuk pulih kembali Tuhan Yesus. Berkatilah kami hari ini, biarkan kami boleh diberikan hati yang tenang, biarkan kami bisa mendengarkan cerita dan juga bisa mengerti tentang Engkau dan lebih mencintai Engkau lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Mengampuni merupakan salah satu dari antara kebenaran utama kitab Injil. Kita dengarkan baik-baik ya ceritanya adik-adik. Seru loh adik-adik ceritanya. Hamba yang jahat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Suatu hari, ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Lalu, raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Sekarang, raja itu meminta kepada hamba besar agar 10.000 talenta itu dikembalikan ke raja. Karena hamba besar tidak punya 10.000 talenta, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian, hamba besar itu memohon agar raja memberikan waktu kesempatan sekali lagi. Raja merasa kasihan kepada hamba besar, karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Lalu, hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang senang. Di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Dulu, hamba kecil itu meminjam 100 dinar. Sekarang, hamba besar memintanya kembali.
Hamba kecil tidak punya uang, lalu memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi. Tetapi, hamba besar itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kecil ke dalam penjara. Di sekitar itu, ada teman-temannya yang sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar. Teman-temannya memberitahukan kepada raja dan raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Padahal, raja membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu raja menghukum hamba besar. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru kan? Ya, adik-adik, kita belajar untuk mengampuni seperti raja mengampuni hamba besar itu. Raja berharap agar hamba besar bisa mengampuni kesalahan hamba kecil. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Hamba besar tidak mengampuni kesalahan hamba kecil, malah menjebloskannya ke penjara. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita mengampuni orang lain tanpa kita hitung berapa kali. Tuhan, kita harus mengampuni orang lain tanpa kita hitung, wah kita udah berapa kali mengampuni orang ya. Tidak Tuhan, adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita mengampuni orang sesering mungkin. Kemudian Tuhan Yesus juga ingin kita mengampuni seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, Ia melupakan semua dosa-dosa kita, seolah-olah kita tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan Yesus juga ingin kita berbuat seperti itu adik-adik. Apabila ada orang yang bersikap tidak ramah kepada adik-adik, Tuhan Yesus ingin agar kita mengampuni orang itu, agar kita tidak menaruh perasaan dendam, agar kita tidak ingin membalas. Tidak, Tuhan Yesus ingin agar kita mengampuni orang itu dengan melupakan kesalahan mereka. Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan pahala apabila kita melakukan hal itu. Dan apabila kita berusaha untuk mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, kita akan hidup lebih bahagia. Itu bukan hal yang mudah adik-adik, tapi kita harus berusaha untuk melakukan hal itu. Kakak juga mau belajar untuk seperti itu. Adik-adik juga mau kan belajar mengampuni seperti Tuhan? Kakak Yuli percaya adik-adik juga bisa. Ya adik-adik, pembelajaran kita hari ini tentang mengampuni. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yuk, mari lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami sudah Engkau berikan kesempatan untuk belajar mengenai mengampuni Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan pada kami untuk mengampuni tanpa batas dan mengampuni seorang sesering mungkin. Engkau juga mengajarkan pada kami untuk mengampuni orang lain seperti Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kami juga mau belajar untuk melakukan seperti yang Engkau lakukan Tuhan Yesus. Kami mau hidup lebih bahagia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan sisa hari ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami seterusnya Tuhan Yesus. Dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Bantulah kami untuk menjadi orang yang lebih baik hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan lagi dengan kakak yang lain lagi. Dadah. Shalom. Nah, adik-adik, kita semua sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kakak mengingatkan untuk ayat hafalan pada minggu ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 37. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Kakak juga mengingatkan untuk adik-adik melakukan persembahan di rumah masing-masing ya, dengan kotak yang adik-adik telah sediakan, dan nanti dapat dibawa oleh orang tua. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Indah, indah, oh indah.
Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Tuhan memberikan kami hati yang selalu mengampuni ya Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik yang telah beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, Tuhan melancarkan adik-adik semua dalam sekolah mereka, Tuhan Yesus. Kakak juga teringat untuk adik-adik yang mungkin sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan agar dapat sehat kembali. Tuhan Yesus, kakak juga berdoa untuk orang tua adik-adik ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Kakak juga tidak lupa berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu dalam pelayanan, dalam studi, maupun dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan melindungi kami semua, menyertai kami semua ya Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kakak berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya dapat menjadi terang, kiranya dapat bertumbuh, dan menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami semua, dan dapat menjadi berkat bagi sekitar. Tuhan Yesus, terima kasih. Di atas segalanya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, supaya tidak terhalang berkat dan anugerah yang akan Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.